Selamat siang Pak Widi. Pak Widi ini kawan lama kita. In fact, beliau ini senior saya di jurusan Teknik Sipil ITB. Nama lengkapnya beliau itu adalah Profesor Dr. Widiatnyana Merati. Beliau ini guru besar di ITB, tapi juga pernah suatu ketika beberapa tahun menjadi pejabat salah satu di Kementerian Kominfo, salah satu dirjen di Kementerian Kominfo. Namun diskusi kita kali ini lebih kepada kompetensi beliau sebagai Ketua Tim Ahli Bangunan Gedung DKI. Beliau ini menjabat sebagai Ketua Tim selama agak unik nih ya, dari tahun 2000 sampai 2001 sampai 2021. 20 tahun. Baru saja beliau menyerahkan tongkat estafetnya setelah 20 tahun. Luar biasa. Pak Widi, tolong kita diberikan sedikit pencerahan yang rada-rada awam aja, Pak. Kita kan sering dengar dan mengalami gempa, tapi kita tidak pernah mengerti secara pas apa itu gempa dan kenapa itu sebab terjadinya. Karena biasanya kita kalau pas ada gempa kita panik, selesai gempa, alhamdulillah selamat, kita lupa lagi karena kita nggak tahu apakah tahun depan ada lagi, apakah 30 tahun bakal ada lagi, kita juga nggak tahu. Tapi sejak beberapa belas tahun terakhir ini kita ngerasa bahwa kok kelihatannya kejadian gempa semakin sering. Apa betul itu? Nah, sehingga kita mulai sedikit banyak bertanya-tanya, apakah bangunan saya, rumah saya, gedung yang saya tempati di kantor aman apa tidak nih? Ini gimana nih cara mengetahui aman apa enggaknya, dan gempa itu seperti apa, dan kalau terjadi di mana dampaknya kemana? Belum lagi istilah-istilahnya. Nah, kebingungan kita ini kita coba serahkan kepada ahlinya untuk kita dijelaskan secara lebih awam barangkali. Dan nanti kalau Pak Widi ngejelasin, kalau ada hal-hal yang saya nggak nangkep, saya potong ya Pak Widi supaya nggak terlalu jauh. Nah, saya ngikutin. Makasih Pak Widi. Silakan. Baik Pak Wendy. Jadi saya sebagai seorang teknik sipil, sarjana teknik sipil, tentu pengetahuan saya tentang gempa masih sebagian. Karena apa? Karena ada yang komplementari dari ilmu kegempaan itu adalah orang geologi, orang seismologi, ya. Jadi masih orang geoteknik, ya. Sampai ke keahlian saya misalnya di dalam merencanakan gedung. Tapi tentu kita harus secara umum harus mengerti bagaimana mekanisme gempa itu, mulai dari sumber gempanya sampai kepada bangunan kita. Ya. Jadi itu yang akan saya gunakan untuk menerangkan hal-hal yang tadi saya pikir saya juga banyak sekali mengalami pertanyaan-pertanyaan yang awam dan harus kita jelaskan sehingga semua pihak bisa mengerti gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Baik, saya akan gunakan share screen, mungkin dengan gambar akan lebih jelas ya. Yang pertama saya ingin sampaikan di sini mekanisme gempa yang umum yang terjadi, mekanisme yang terjadi. Ini gambarnya serem barangkali, tapi ini menunjukkan adanya ini yang menonjol keluar nih batuan. Pak punten, kalau di full screen mungkin lebih besar kali gambarnya. Oh, di ini. Ya, di PowerPoint-nya. Di slide. Ya, di slide, sorry. Slide show ya. Ya, slide show, sorry. Mungkin ini lebih besar. Ya. Baik, Pak. Oke. Nah, jadi ini yang saya ini kan batas yang seperti kayak tiker ini adalah tanda ini yang disebut dengan batuan dasar. Ya, batuan dasar itu bisa kadang-kadang menonjol istilahnya sikapan, istilah geologinya. Jadi, tapi pada umumnya dia berada di paling bawah sebenarnya dari lapisan-lapisan tanah. Nah, disinilah tempat dari sumber-sumber gempa itu berada di
batuan ini pada umumnya. Hmm. Ya. Nah, batuan ini karena berbentuk lempeng-lempeng ya, di dalam dunia ini yang disebut dengan kerak-kerak bumi ini berbentuk lempengan-lempengan, dan dia mengapung, tanda kutip mengapungnya tidak seperti di air, tapi di zat yang selari gitu, kayak lumpur gitu ya. Lumpur ya. Lava. Nah, ini mengapung sehingga lempengan-lempengan ini kadang-kadang bertemu dan beradu. Nah, memang tidak sekaligus terjadi pergeseran, disimpan dulu istilahnya energinya. Ya, ini misalnya yang di sebelah bawah ada lempengan yang satu, lempengan yang berikutnya yang sebelah atas, yang sebelah kiri dan sebelah kanan bertemu, bergeser, tapi tidak pada saat ketemu itu langsung terjadi pergeseran, belum tentu, karena ada friksi, ada geseran, koefisien geser istilah kita ya. Nah, kalau ini terakumulasi karena memang pergerakannya terus terjadi walaupun lambat sekali ya, misalnya 10 mili per tahun, 12 mili per tahun ya. Itu secara perasaan yang biasa kita kegiatan kita sehari-hari pasti tidak terasa. Ini harus diukur dengan alat-alat yang spesifik untuk itu. Nah, tentu pada suatu saat energi yang tersimpan itu tidak sanggup lagi disimpan. Istilahnya dia pasti terjadi slip. Ya. Nah, pada saat slip itulah energi yang tadi tersimpan itu dilontarkan keluar. Sembari dia bergeser, timbullah energi yang melontar keluar. Di sini gambar seperti lingkaran-lingkaran ini karena pemancaran dari energi ini disalurkan dengan bentuk gelombang. Di gelombang. Jadi pada dasarnya gelombang itu selalu ada 3 hal yang dikandung oleh suatu gelombang, yaitu yang pertama yang disebut dengan amplitudo, ini paling sering kita rasakan ya, terasa. Yang kedua namanya frekuensi, yang ketiga namanya waktu durasi terjadinya getaran itu. Gelombang itu menjalan. Nah, pencatatannya ini salah satu yang dicatat misalnya pada suatu tempat ini yang disebut dengan pada permukaannya dari bedrock tadi persis di bawah gedung yang kita bangun. Ini istilah kota ataupun suatu gedung yang kita bangun, persis di bawahnya itu biasanya yang sangat mempengaruhi bagaimana kita merencanakan gedung ini, atau bagaimana kita merasakan gempa yang paling besar itu adalah persis di bawah ini, yang penjalarannya lewat sini. Nah, ini tentu bisa kiloan sampai ke puluhan atau sampai ratusan kilo jaraknya. Selama penjalanan gempa dari pusat gempa ke tempat-tempat lain, itu terjadilah yang namanya peredaman dari amplitudo tadi. Amplitudonya meredam, makin lama mengecil, frekuensinya terseleksi. Kalau amplitudonya pasti mengecil, meredam dia, tapi frekuensinya yang dikandung itu tadinya kan frekuensinya banyak, Pak. Jadi seperti kalau lihat ini yang namanya gempa seperti ini pencatatannya, frekuensinya banyak sekali. Nah, selama penjalanan ini frekuensi-frekuensi tertentu pada umumnya yang kecil, frekuensi yang pendek itu teredam bersama jarak. Makin jauh frekuensi kecilnya, ini sama aja dengan kita dengarkan musik ya. Kalau dari jauh kan mungkin gemerincing dari gitarnya kedengaran, tapi bass gitarnya masih kedengaran. Iya, betul. Nah, jadi ini seperti itu. Nah, sampai di sini itu yang disebut dengan gelombang panjang itu masih dengan amplitudo yang makin lama makin kecil. Nah, oleh karena itu saya kaitkan sekarang dengan skala besaran gempa. Besaran gempa itu ada 2 caranya mengukur. Pertama dengan sering yang kita ketahui dengan magnitudo, ya, itu kaitannya dengan skala Richter. Yang satu lagi namanya
besaran intensitas Intensitas. yang skalanya disuruh oleh Mercalli, MMI, MMI, ya MM. Nah, bedanya itu besar sekali bedanya. Yang magnitudo yang ditemukan oleh Richter yang pertama menjadikan ini adalah besaran dalam bentuk energi. Ya. Energi. Jadi energi di mana? Energi yang ada di pusat gempa. Di pusat gempa ya. Oke. Di pusat gempa ini energinya dengan alat ukur namanya Wood-Anderson, dia bisa menentukan besaran-besaran yang diperlukan ya, amplitudo segala ya. Keluarlah yang namanya besaran energi menurut skala Richter. Oke. Itu yang paling pertama tahun 30-an, 1930-an, sorry. Nah, kemudian tentu belakangan ada teknologi lebih baru menyatakan bahwa skala Richter itu sebetulnya sangat lokal pengaruhnya, jadi diperbaiki. Nah, jadi yang sekarang masih tetap namanya magnitudo, tapi magnitudo yang biasa digunakan untuk perhitungan-perhitungan tidak lagi skala Richter. Tapi untuk si publik awam terutama ya, koran dan sebagainya masih Richter. Karena ya udah biasa. Tapi beda, misalnya skala Richternya 6,5 mungkin magnitudo yang besaran lain ada namanya besaran moment magnitude ya, ada namanya body magnitude, apapun namanya, tapi masing-masing ada caranya mengukurnya. Tapi besarnya nggak beda-beda terlalu jauh lah. Oke. Kalau skala 6, skala Richternya ya 6,4 skala Richter, mungkin MW menjadi 6,2. Ada lagi MS apa MB ada ya. Itu agak 6 komanya beda sedikit, tapi tetap besarannya itu dalam bentuk energi dan dicatat dalam di pusat gempa ini. Nah, jadi pernyataan-pernyataan yang sering misalnya kita dengarkan, bangunan Anda kuatnya skala Richter berapa? Betulnya menjadi pertanyaannya kurang lengkap sebenarnya. Perlu dengan jarak gitu. Jaraknya tadi kan saya katakan besar energi itu akan menurun berdasarkan jarak, ya kan? Ya, tentu. Pertama amplitudonya. Amplitudonya menurun sekali dengan jarak. Frekuensinya terseleksi. Ya. Nah, jadi kalau saya mengatakan Jakarta dengan Aceh misalnya jaraknya ribuan kilometer, tentu kita nggak bisa mengatakan bahwa bangunan Jakarta itu tahan dengan gempa Aceh 9,2 skala Richter kan? Iya. Jarak itu menjadi penting sekali. Nah, bagaimana kita mengukur kekuatan suatu bangunan terhadap gempa? Itu adalah berdasarkan percepatan yang terjadi di bawah gedung ini. Kita perlu mencari korelasi antara energi yang dirilis atau dikeluarkan oleh pusat gempa menjadi berapa percepatannya gedung saya akan kena pada saat gempa itu, hitungannya ya. Jadi ada dua penjalanan gempa yang cukup berbeda tapi menjalar dua-duanya. Yang pertama adalah dari pusat gempa sampai kepada permukaannya batuan itu di bawah gedungnya. Ini karena medianya hampir uniform. Batuan itu uniform sekali, hampir lah. Sehingga fungsi-fungsinya itu nanti bisa sangat bagus. Sedangkan dari permukaan bedrock tadi ke gedung kita ini mengalami melewati lapisan-lapisan ya, kita terutama di daerah Indonesia karena kita pulau-pulau kita adalah gunung api, maka tergantung sekali dari endapan-endapan yang membentuk daratan itu, gitu ya. Karena pasti dari gunung erupsi langsung, kemudian ke bawah angin bisa dan sebagainya, timbullah lapisan-lapisan endapan. Nah, jadi sangat tergantung density dari
masing-masing lapisan, dan apa yang terjadi mungkin ada sungai bawah tanah dan sebagainya. Itu menyebabkan setiap penjalanan dari bawah ke atas ini sangat speed. Kalau dari pusat gempa ini ke permukaan bedrock, hampir bisa diprediksi dengan persamaan-persamaan yang diturunkan oleh berbagai ahli. Nah, ini salah satu contoh yang dibikin oleh Joyner and Bohr. Ini skala log ke horizontal, vertikal juga skala log, tetapi yang horizontal itu jarak, kemudian yang vertikal adalah berapa akselerasi atau percepatan yang terjadi pada jarak-jarak tertentu. Ini ditentukan oleh masing-masing besaran gempa yang kita ini kan. Misalnya besaran gempa yang terjadi 6,5 skala Richter, maka kita lihat kurva ini jaraknya 10 kilo, maka saya akan mendapatkan di sini ini vertikal, ini skalanya adalah gravitasi. Ini 1 kali gravitasi. Di sini 0,8 gitu ya. Jadi 0,8 gravitasi kita yang 6,5 tadi, kalau jaraknya 0 atau jaraknya 1 kilo, sorry, ini masih juga 0,8 gravitasi. Ya. Jadi itu nah ini ada 2, karena besaran gempa itu sangat-sangat arbitrary atau sangat-sangat acak ininya, maka ini ditentukan dengan secara statistik ya. Jadi kalau percentile itu maksudnya dia itu kemungkinan terjadinya lebih besar, 50% lebih kecil dan sebagainya. Jadi ini menjelaskan ini ya Pak Widi, bahwa kalau gempa itu pengaruhnya tergantung kepada atau dipengaruhi oleh jarak ya. Semakin jauh jaraknya, semakin relatif semakin kecil. Kira-kira seperti itu ya. Itu sebabnya tadi Pak Widi kasih alasan di Aceh sama di gempa di besarnya gempa di Aceh sama gempa di Sukabumi kan beda ceritanya yang kita rasakan di Jakarta ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi kalau bangunan di Jakarta kena gempa Aceh, nggak sedikit pun terasa, tapi gempa Sukabumi yang mungkin 5 skala Richter karena jaraknya cuma 100 kilo ya terasa. Oke. Jadi, nah ini salah satu contoh yang sempat saya miliki adalah bagaimana kurva itu bisa terjadi. Ini misalnya gempa Kobe ini ya, gempa Kobe ini pada bintang ini terjadi gempa. Mbak Kobe di Jepang ya Pak ya, berapa tahun yang lalu? Kobe di Jepang, maaf ya, Kobe di Jepang terjadinya di suatu pulau, saya namanya lupa, pulau yang hijau kecil ini. Pulau kecil, tapi jaraknya ke kota Kobe itu kira-kira cuma 5 km. Oh. Ya, Kobe itu udah dekat sekali sama epicenter. Ya. Jadi, nah. Gempa Kobe ini semua stasiun-stasiun pencatat gempa. Jadi kalau ada legendnya jarak ini adalah satu potong jarak ini adalah 10 km ya. Jadi kalau dari sini ini mungkin 10 km. Jadi yang stasiun Takatori di sini kan kalau kita lihat gempa Kobe itu nanti sesudah ini besar energinya kita ketahui. Kemudian pencatatannya ada, nah ini kemudian ada besaran-besaran dengan jarak tertentu akan kelihatan berapa penurunannya dan sebagainya. Nah, karena ini di permukaan, maka ini perlu dikalibrasi supaya sama-sama di permukaan tanah, mungkin sama-sama di permukaan batuannya. Supaya apple to apple ya. Nah, gambar dari pencatatan ini seperti ini ya, mirip sekali dengan ini, dengan yang dibikin dengan Joyner and Bohr tadi. Ini fungsi yang dibuat ini adalah berdasarkan peneliti Jepang namanya Fukushima, Pak. Ini kurvanya Fukushima. Ketika diplot tadi hasil pencatatan stasiun tadi itu memang masuk dengan kesalahan 1 standar deviasi ke atas maupun ke bawah.
Jadi ini benar-benar kita buktikan bahwa kalau kita berdasarkan Richter itu akan salah karena besarnya gempa itu ditentukan oleh jarak dari bangunan kita ke sumber gempanya. Jadi makin jauh, makin kecil, dan biasanya kita berdasarkan percepatan kita. Berapa percepatan yang terjadi pada kita, pada situs kita, bangunan tersebut. Jadi dampak ke bangunannya dihitung dengan tadi istilah percepatan tadi Pak ya, Bapak bilang ya. Percepatan yang betul-betul diterima oleh si bangunan. Oke. Pak Widi, ini masih gambar yang sebelumnya nih, saya melihat gambar ini kan ada yang titik-titik yang tadi itu ada yang aneh tuh. Ada yang jaraknya lebih jauh, tapi dia bisa lebih besar. Itu yang saya tadi katakan, ini stasiun berada, artinya pencatatan gempanya berada di atas tanah kan, artinya di atas permukaan. Oke. Sedangkan yang tadi, yang gambar ini didasarkan kepada level yang sama. Oke, ya. Jadi perlu dikoreksi memang. Tergantung kepada si jenis tanahnya di situ ya. Bahwa stasiunnya tanahnya jelek, ya bisa jadi terjadi amplifikasi, Pak. Walaupun dia jauh, amplifikasi lagi. Iya. Oke. Makanya yang di sini saya katakan ada dua penjalaran. Yang pertama penjalaran ini pasti terjadi atenuasi, Pak. Pasti mengecil. Iya. Dari sini ke atas tergantung sekali. Tergantung lagi ya. Bangunan Anda persis di bawah di bawahnya bedrock, ya pasti menerimanya seperti rumus atenuasi tadi. Iya. Tapi dari sini ke sini ke atas ini, kalau pada umumnya tanah aluvial itu pasti lebih buruk dari tanah ini, kondisi densitas sebagainya dia lebih buruk, sehingga bukannya terjadi peredaman, enggak, amplifikasi Pak dari sini ke sini. Ini model-model tanah aluvial itu tanah-tanah kita kayak di Jakarta Utara seperti begitu ya Pak ya? Jakarta Utara itu pada umumnya kan sedimentasi, sungai itu terus menambah ke utara ya. Itu tanahnya belum stabil dan itu tanahnya masih istilahnya kondisinya kalau di geoteknik itu masih buruk Pak, density, kecepatan rambat dan sebagainya itu menunjukkan dia akan terjadi amplifikasi. Nah, jadi ya tadi saya masih lupa, dari sini ke atas inilah yang menyebabkan perbedaan di stasiun-stasiun tadi ya, walaupun agak jauh, misalnya stasiun yang ini Fukiai ya, ini udah 30 kilo nih kalau lihat dari ini. Iya. Udah 30 kilo kok. Ini 833 gal. Satu gravitasi itu 1000 gal. Ya. 0,83 gravitasi. Pasti tanahnya buruk nih di Fukuoka ini. Kayak gitu ya. Pasti tanahnya buruk karena lebih jauh dari Takatori ini yang 616, dia 833. Jadi ini juga malah ada di stasiun kereta api Kobe ini 775 belum semuanya lagi klip istilahnya itu kepotong gitu sama ukuran kertasnya sehingga melebihi dari 700. Sebenarnya. Artinya boleh nggak Pak Widi saya mengatakan bahwa kalau gempanya misalnya gempanya di selatan Jawa katakanlah di sekitar Sukabumi, mungkin beda ceritanya bahwa Bogor atau Depok dengan di Jakarta Utara sekitar Pluit gitu kan? Pasti beda Pak. Pasti. Karena tanahnya lebih jelek ya di utara itu ya. Di Jakarta sendiri misalnya di daerah yang bekas katakanlah bekas rawa gitu, rawa bangun, rawa belok gitu yang dibandingkan dengan tanah-tanah yang sangat stabil, misalnya di daerah Menteng gitu mungkin ininya amplifikasinya beda Pak. Iya. Jadi di permukaan beda lagi. Secara ini makanya begitu kita ngomong peak ground acceleration, PGA itu standar yang kita gunakan adalah persis di permukaannya bedrock. Supaya sama kita ngomong, mau orang Menteng atau mau orang Pluit, sama ngomongnya PGA saya
ya dalam hal peraturan peta gempa kita sekarang Jakarta sekitar 0,30 sampai 0,35 gravitasi gempa. PGA-nya. PGA-nya, oke. Tapi kalau sampai ke gedung kita, Ya, ya tempat Pak. bisa jauh beda ya. Mayoran ya keras lah tanahnya, gitu ya. Tapi kalau di daerah Pluit sana atau Pondok Jakarta Utara situ ya, penjaringan gitu. ada amplifikasi di sana, beda. Ya. Malah karena kalau tanahnya bagus sekali, terjadi lagi sebenarnya peredaman, Pak, sama dengan di batuan tadi. Ya. Untuk kondisi-kondisi tertentu. Baik. Nah, sekarang yang kedua, pengukuran besaran gempa yang disebut dengan modified Mercalli intensity. Jadi intensitas gempa yang diukur itu adalah skala kerusakan atau skala efek dari gempa itu terhadap infrastruktur, lingkungan maupun manusia. Jadi kalau yang ini jelas-jelas menggunakan nanti suatu survei, survei pasca bencana. Jadi sesudah bencana selesai, ada survei untuk melihat efek dari goyangan gempa tadi terhadap manusia, lingkungan maupun infrastruktur. Oke. Nah, jadi efek itu diskalakan, Pak. Skalanya sampai 12. Skala 1 menunjukkan gempanya sangat-sangat atau efeknya sangat-sangat ringan sampai ke 12 ininya sangat-sangat berat, ya. Efek kerusakannya sangat berat. Ya. Misalnya kita ambil 3 aja. Gempa terasa di dalam ruangan. Benda-benda tergantung berayun. Getaran seperti truk ringan yang sedang lewat, jadi kayak seperti ada kendaraan yang lewat. Durasi getaran dapat diestimasi. Mungkin goyangannya tidak dikenal sebagai sebuah gempa, jadi orang merasa itu gempa apa, getaran batu jatuh atau kendaraan lewat, begitu ya, masih belum. Tapi kalau kita ngambil 6 misalnya, gempa dirasa oleh semua orang. Banyak yang ketakutan, lari keluar rumah, stabil, jendela, piring, alat-alat pecah. Nah, ini suatu yang lebih besar, ya. 6 tadi, ya, perabot bergeser, pohon-pohon semak terdengar bergerisik dan bergeser. Nah, jadi ini adalah skala-skala yang disepakati, kemudian kita survei ke lapangan. Bisa dengan kemampuannya surveyor saja melihat, oh gitu dia ya. Bisa juga melakukan interview dengan yang di tempat itu apa aja yang dirasakan. Gitu. Jadi ini kualitatif, Pak, ya, berikan dampaknya. Ya, sangat kualitatif. Ya, jadi ini kemudian, nah hasilnya misalnya ini dipetakan, Pak. Dipetakan. Ya, jadi ini misalnya dari ini gempa di Sisilia terjadi tahun 68, ya, 6 Januari. Surveinya memberikan hasil seperti ini. Jadi daerah yang 5 itu dibatasi oleh garis ini, lebih kanan dari ini semuanya 5. Jadi 5 lihat lagi ini yang 5 itu seperti apa, ya. 5 itu gempa terasa di luar, terestimasi langsung dan seterusnya. Kemudian di sini daerah ini yang kedua nomor 6, kemudian nomor 7, nomor 8, nomor 9, maksimum sampai nomor 10 ya. Ke sini udah 9 lagi, 8 lagi, 7 lagi gitu. Ya, jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan sementara sebenarnya tempatnya si epicenter itu adalah tempat yang tegak lurus persis terhadap hipocenter. Hipocenter adalah pusat gempa, ya. Jadi jarak terdekat di permukaan terhadap sumber gempa di dalam itu namanya epicenter. Nah, kira-kira terletak di sini. Kalau kita lihat udah ketemu ininya, lingkaran-lingkarannya atau ruang lingkupnya. Yang paling besar kodenya itu yang paling parah, kan.
Ya, ya, ya. Kita tarik kesimpulan bahwa di tempat paling parah lah terjadi percepatan yang terbesar. Kira-kira begitu. Oh, Ini tentu kira-kira. Kenapa masih kira-kira tadi yang saya katakan? Ya, jangan-jangan tempatnya ini memang tanahnya buruk gitu ya. Dari bawah ke atasnya diamplifikasi. Ya belum ya, tentu kan akhirnya. ya, ya. Patut diduga saja ini. Patut diduga epicenternya di sini. Tapi Oke. inilah, dengan peta ini kita sangat terbantu nanti untuk melakukan usaha-usaha pasca gempa untuk mengurangi korban bencana. Ya. Kita bisa membuat jalur evakuasi lewat mana, ya, kemudian Oke. membuat shelter atau rumah-rumah pengungsian di mana dan sebagainya. Hmm. Ini sangat berguna untuk after after shock, after gempa Ya, bencana. ya. Apapun bencananya bisa kita buat seperti ini sudah. Tapi yang umum memang untuk gempa yang biasanya Ya. MMA. Jadi ini pasti selalu dibuat, Pak. Karena untuk kepentingan pasca gempa, penyelamatan, ya, Hmm. pengurangan bencana. Jadi intinya ini kan itu ya memetakan apa namanya kerentanan si daerah itu ya. Kerentanan dari setiap daerah. Jadi habis itu mungkin disuperposisi dengan bentak gempa kependudukan, gempa Oke. pergedungan dan sebagainya kelihatan. Oh ini Hmm. gimana? Oh ini pasti ini banyak penduduknya, ini akan Ya. parahnya sama ya misalnya Ya, 7, ya. tapi tempatnya padat penduduk, beda dengan yang Ya. tidak ada penghuninya misalnya. Itu saya suatu daerah perkebunan atau Ya. sawah gitu barangkali nggak perlu kita ini kan secara Ya. intensif. Baik. Nah, jadi dari dua hal ini kita tadi pertanyaan yang ini Hmm. tidak mungkin akan tercampur gitu. Kalau kita bicara MMI adalah pasti ujungnya kita akan bicarakan gempa-gempanya, ya. Ya, ya. Daerahnya, ya. Hmm. Kemudian kalau kita bicara magnitude itu kita bicara percepatan yang terjadi, Ya, percepatan ya, ya. di tempat-tempat. Nah, oke. Dua-duanya sih bisa ini peta, tapi yang satunya untuk perencanaan lebih banyak kepada perencanaan, tapi yang ini untuk sebelumnya mitigasi. Nah, Pak Widi, mumpung Pak Widi bilang ngomongin soal perencanaan pembangunan tuh, dari kita udah mengetahui tadi penjelasan Pak Widi, gempanya bagaimana, kemudian metode pengukurannya gimana. Karena yang paling penting adalah dampaknya kepada si bangunan itu gimana. Orang semua pengen bikin, kalau saya ingin bikin bangunan saya yang tahan gempa seberapa, saya nggak tahu nih seberapa tahan gempanya. Pokoknya inginnya kalau bangunan kita kan tahan gempa semuanya kan pengen begitu, Pak. Ya, ya, betul. Jadi memang pertanyaan itu sering sekali ditanyakan kalau kita mengadakan diskusi-diskusi. Memang untung kita Indonesia ini sudah memiliki standar nasional Indonesia, di mana salah satu dari standar nasional itu adalah mengatur atau memberikan pedoman bagaimana untuk membuat bangunan tahan gempa. Nah, jadi di dalam buku pedoman SNI tentang gempa ini, yaitu kodenya SNI 1726, tahun yang sekarang yang berlaku sekarang adalah tahunnya 2019. Itu diperbaharui sekitar 5-7 tahun ya. Kadang-kadang kita terlambat memperbaikinya 7 tahun, dan periodik kita akan update. Karena apa diupdate? Karena memang ada teknologi baru, ada sesar-sesar baru yang kita temukan, intensitas baru, besaran-besaran gempa baru yang menyebabkan mau nggak mau kita harus update, Pak. Nah, jadi yang berlaku sekarang SNI 1726 2019. Di dalam SNI ini ya seperti secara umum kita menggunakan yang namanya perencanaan struktur
berbasis kinerja. Jadi perencanaan struktur berbasis kinerja. Kinerjanya siapa? Kinerjanya bangunan kita. Kinerja terhadap apa? Jadi gini, bangunan yang kita rencanakan itu sesuai dengan SNI diminta supaya sanggup berfungsi layan selama 50 tahun. Itu dulu. Itu internationally seperti itu. Gedung ya. Jembatan lebih panjang sedikit, bendungan lebih panjang lagi, dan tapi gedung mintanya umurnya 50 tahun. Nah, kalau kita diminta untuk membangun bangunan selama 50 tahun harus berfungsi layan, tentu selama 50 tahun itu kemungkinan untuk kena gempa itu ada. Besar kecilnya nanti kita lihat secara statistik ya. Kemudian pertama ada. Yang kedua, besarnya kita malah bervariasi. Sangat statistik juga. Kecil bisa besar, bisa. Disinilah bekerja teman-teman kita dari orang-orang statistik, orang-orang probabilistik, menentukan umur 50 tahun itu bagaimana kemungkinannya kena gempa dengan besaran-besaran tertentu. Nah, nanti dibikinlah itu satu hal ya. Kemudian kinerja tadi, performance bangunan tadi, gimana melihatnya? Bagaimana yang kita ingin lakukan? Nah, ini di dalam SNI kita bikin kinerjanya seperti berikutnya. Jadi gambar ini menunjukkan pada apsis sumbu mendatar ini performance-nya dalam bentuk displacement, artinya perpindahan dari yang paling besar tentu di atap, kalau atapnya ya di atap. Di sini besarnya perpindahan, kemudian pada apsis sumbu vertikalnya adalah besarnya gempa. Dalam hal ini ditentukan oleh geser dasar. Makin besar gempanya, maka mestinya displacement atau perpindahan dari atap ini makin besar, ya kan? Nah, pada saat gempa yang kecil, masih ini kecil, artinya gempa-gempa yang tadi mungkin kalau di MMI tadi dari 0 sampai 5 lah, 1 sampai 5 itu gempa kecil ya. Itu bagaimana performa bandungan yang kita harapkan harus terjadi. Itu operasional, misalnya lihat nih, ada lampunya masih hidup semua. Artinya wah tenang lah, beroperasi terus. Goyang-goyang dikit nggak kerasa, kan dikirain truk lewat gitu. Kemudian kalau gempanya mulai lebih besar, nah di sini gempa lebih besar, ini kondisi bangunan atau kondisi atau performance yang kita harapkan bangunan itu adalah seperti ini. Boleh terjadi rusak-rusak sedikit, retak-retak, karena sudah ada plastik. Kalau gini patah begini, artinya terjadi ada rusak ya. Ini ada rusak sebenarnya secara struktur. Tapi kita harapkan supaya tidak ada orang celaka, gitu ya. Letaknya dibatasi di tempat-tempat tertentu saja. Tempat-tempat tertentu itulah yang diatur oleh SNI. Di mana kita boleh rusak-rusak itu tadi, ya, supaya kondisinya apa? Immediate occupancy namanya. Immediate occupancy, jadi bisa kita gunakan lagi segera, immediate setelah gempa berhenti. Begitu gempa berhenti, tadinya mungkin kita bersembunyi di bawah kolong meja, di tempat-tempat aman sesuai dengan itu pengaturan dari metode drill-nya ya. Tapi sesudah gempa terjadi, kita bisa kerja lagi seperti biasa. Tentu rusak-rusak kecilnya harus diperbaiki ya. Paling-paling ini kaca retak kira-kira gitu kali ya. Nah, kalau retak dibiarkan ya misalnya tulangannya di karatan. Ya maksudnya yang retak misalnya kaca begitu. Dan bangunannya enggak ya. Mestinya juga kaca maupun apapun mestinya nggak boleh retak, nggak boleh sih. Nggak boleh pada tahap itu. Pada tahap itu nggak. Nggak boleh. Jadi ada aturannya lagi. Oke.
non struktural itu ada aturannya supaya sebab kaca itu bisa bunuh orang kan. Yang kita cari sekali itu nyawa manusia harus terselamatkan. Asal dia mengikuti tata cara bagaimana menyelamatkan diri pada saat gempa kan. Jangan semuanya lari ke tempat yang sempit, mulai terinjak-injak, bukan karena gempa itu, malah karena proses evakuasi yang salah. Jadi kalau kita mengikuti proses evakuasi yang diizinkan atau yang diinginkan, tentu tentu kita akan bisa seperti yang kita harapkan dari kinerja bangunan kita. Gempa yang lebih besar lagi, life safety. Jadi memang goyang, rusaknya tambah besar, tapi menunjukkan bahwa bangunan kita nggak kolaps kan, ini masih berdiri. Nah ini juga nyawa masih selamat. Rusaknya makin parah pun oke, tapi rusaknya di tempat tertentu. Nggak boleh ini, itu gampang bikinnya. Artinya kalau kita nggak menginginkan terjadi rusak di suatu tempat, kita perkuat itu. Perencanaan gitu deh. Kita tahu konsentrasi gaya-gaya yang menyebabkan rusaknya itu fatal, itu kita tahu karena bisa dihitung. Kalau kita tahu tempat-tempat itu kita perkuat, itu aja ininya. Simpelnya seperti itu, Pak. Jadi sampai dia kalau kondisinya gempanya parah sekali, jangan seperti ini. Ini pasti bangunan yang non engineer. Ini makanya gambarnya lain, batu bata melulu nih. Ini kan ada betonnya, ini ada betonnya. Kalau bangunan gempa yang paling buruk pun, gempa yang sangat besar pun, mestinya bangunan yang didesain sesuai dengan SNI paling jeleknya begini, Pak. Ini apa artinya? Manusia lari di atas lantai ini mau kemana aja nggak apa-apa, Pak. Asal jangan dia ditimpa oleh siling yang jatuh gitu ya. Dan rak-rak di pinggir itu tidak terikat dengan baik, ketindihan lemari yang jatuh ya. Itu ada persyaratannya lagi, non struktural peraturan non struktural structure, non struktural elements ya. Nah, inilah 4 kinerja yang kita tuju, kita targetkan. Nah, secara lebih rinci sebenarnya ini apa artinya operational, apa artinya immediate occupancy dari segi tingkat kerusakan. Nah, jadi di sini misalnya yang sangat ringan itu apa? Yang immediate occupancy misalnya. Komponen strukturnya, sistem pemikul beban lateral tidak jauh dari kondisi awal. Artinya kolom-kolomnya pasti bagus, shear wall-nya masih bagus. Sistem pemikul beban gravitasi masih berfungsi. Berfungsi, boleh aja dia ada retak, tapi tidak rubuh, dia bisa dilewatin ya. Orang gravitasi artinya beban vertikal masih bisa. Hunian kembali dimungkinkan. Itu artinya begitu gempanya selesai, silakan kembali. Bisa lagi ya. Jadi ini masing-masing dijelaskan lebih rinci lagi. Sehingga apa bagusnya ini? Kalau kita mempunyai gedung ini, katakanlah ini gedung pemerintah. Sampai ke tingkat pemeliharaannya pun kita udah tahu biaya-biayanya. Bangunan saya rusak, ya gempa ringan terjadi, ini immediate occupancy paling saya nambah letak aja. Kalau terjadi yang sampai life safety, yang gempanya lagi, kira-kira yang rusak sekian persen, ada lebih detail lagi. Jadi sehingga waktu merencana pun kita sudah tahu biaya pemeliharaan, kondisi ininya, kemana mesti evakuasi dan sebagainya. Ya, artinya secara teori gitu ya, kita bisa bikin bangunan kita super kuat, tapi ya kalau ada harga super mahal juga barangkali. Betul. Dan yang paling penting lagi, Pak, dan kita kurang melakukan, itu mesti ada periodically, harus ada latihan, drill. Yang paling sering membunuh itu adalah kepanikan. Panik ya, betul. Udah nggak apa-apa ya ini. Karena dia panik, itu kan contohnya
gedung yang 911 di New York itu kan sebetulnya akibat rubuhnya orang sejam kemudian kok. Kalau evakuasinya benar ya, mungkin jauh lebih banyak yang bisa diselamatkan. Yang lewat tangga darurat tuh banyakan di situ teriak-iak ininya. Ya sih. Tewasnya. Panik. Mungkin 40%-an katanya meninggalnya di tangga darurat itu. Bayangin tinggi 140 lantai kalau nggak salah. Iya sih. Luar biasa. Luar biasa. Oke, jadi itu kemudian Iya. yang Ini adalah, nah ini yang target kinerja bangunan dengan berbagai tingkat gempa, risiko yang kita inginkan digambarkan dengan grafik slide ini, Pak. Jadi di sini diperlihatkan ada 3 garis miring yang menyatakan masing-masing garis menyatakan adalah garis dari bangunan, jenis bangunan yang kita ini kan. Jenisnya maksudnya penting sekali, bangunan yang standar penggunaannya, atau bangunan yang cukup penting, ya, sangat penting yang paling kiri. Jadi kalau bangunan standar biasanya bangunan-bangunan untuk perumahan, untuk perkantoran, hotel, mall gitu ya. Ini istilahnya. Nah, kalau standar itu, kalau bangunan standar kita ini kena gempa ringan, kita harapkan, ini yang kita tuju, kita sasarkan, kita targetkan, bangunan kita paling jelek itu dia akan mengalami immediate occupancy. Ya. Tapi kalau bangunan Anda agak penting, misalnya stadion tuh banyak orangnya, jadi ya lebih penting, maka target kinerja kita kalau terjadi gempa ringan itu antara operasional dan okupansi jauh lebih baik daripada ini. Artinya di sini. Nah, kalau bangunan sangat-sangat penting, apa itu bangunan sangat penting? Bangunan yang akan menunjang pasca gempa, rumah sakit, misalnya, telekomunikasi, ya, bandara, akses road, akses transportation. Jadi di sini saya baru baca tadi, saya baca laporan gempa Kobe ya. Kenapa orang sampai korbannya meningkat? Gara-gara GR mereka, Japan Railway-nya itu nggak jalan di daerah di radius 20 km dari pusat gempa itu, semuanya rusak, Pak. Jadi evakuasi nggak bisa. Dan mendownload, membawa persediaan juga susah gitu. Jadi pergerakan sana sudah menambah jumlah korban. Iya betul. Ya pastinya. Ya, nah, jadi perbedaan-perbedaan. Nanti gimana caranya membedakan ini, target-target ini bisa tercapai seperti ini? Itu ada di SNI. Diapakan bangunan komersial yang high occupancy maupun standar itu level bebannya yang berbeda nanti. Level bebannya yang berbeda. Ya, jadi bangunan gempa besar misalnya sangat-sangat kuat, bangunan standar itu boleh sampai collapse prevention karena standar ya. Ini pun masih apa-apa orangnya. Bisa ini asal yang mengikuti persyaratan-persyaratan yang dimintakan di dalam keselamatan diri ya. Nah, jadi kalau bangunan yang kedua levelnya ini masih life safety, bangunan yang sangat penting ya, vital. Ini salah satu kategori yang vital itu adalah kalau bangunan itu misalnya industri bahan-bahan kimia yang membahayakan. Kalau misalnya dia rubuh, bukan cuma penghuni gedung yang rusak, tapi seluruh lingkungan korban. Iya betul. Gudang mesiu misalnya gitu kan. Wah, kalau dia sampai rubuh meledak kemana-mana, kayak bom atom di situ. Makanya itu ya pembangkit listrik tenaga nuklirnya waktu di Jepang itu ini ya sebenarnya ya.
Jadi esensial itu ada dua ya. Yang pertama adalah yang ada urusannya dengan bantuan pasca gempa. Apakah itu untuk shelter, apakah itu transportasi, apakah itu bandara, itu harus termasuk dalam esensial. Yang kedua adalah bangunan-bangunan yang membahayakan kalau dia rusak. Oke. Kalau dia kolaps. Masih ada satu lagi yang ketiga, bangunan monumental. Bangunan monumental. Misalnya kayak Eiffel Tower itu ya. Tapi kan dibangunnya lama itu udah dulu mungkin diperkuat. Diperkuat, Pak. Oke. Diperkuat belakangan, Pak. Jadi, tapi memang Eropa daratan itu pada umumnya sangat stabil. Aman, ya. Sangat stabil ya, nggak goyang-goyang itu, Pak. Kita yang masih muda masih belum stabil. Nah, jadi inilah berdasarkan target kinerja ini kita merencanakan bangunan. Berdasarkan ini, oke. Jadi, mengklasifikasikan dulu kelas bangunan kita apa? Oh, standar. Apakah medium standarnya atau paling penting? Itu. Habis itu baru kita dapatkan dengan kondisi seperti ini kita mendapatkan bagaimana bebannya. Yang harus diperhitungkan kalau bangunan standar beda dengan yang esensial tentu saja. Seterusnya. Detailingnya berbeda juga, ya. Semua beda. Ya, jadi setiap ini nanti. Nah, jadi harapannya tentu kalau kita membangun berdasarkan SNI, mestinya target kinerja ini tercapai, Pak. Jadi kalau target kinerjanya tercapai kan kita bisa memprediksi macam-macam. Apa ininya semua kita tahu. Evakuasi gimana aja kita tahu. Nah, kemudian saya kira udah habis nih ini saya. Jadi bisa. Sekalipun kalau begini, Pak, kan itu ada standarnya, tapi kan boleh aja orang misalnya kalau saya mampu benar bangunan saya masuk kategori 1, tapi kalau saya mampu sekali, saya mau anggap itu yang maksimum ke perjalanan segini, boleh aja dengan konsekuensi dengan konsekuensi biaya yang saya tanggung. Iya, Pak, betul sekali, Pak. Jadi memang ini adalah di dalam SNI tercantum begini, Pak, kata-kata paling depan bahwa standar ini diperuntukkan untuk beban dan safety yang minimum. Oh, ada kata-kata minimum. Iya. Jadi kalau kita menentukan ini yang minimum. Bangunan standar misalnya minimumnya harus gempa ringan begini, gempa menengah begini, gempa kuat begini. Tapi kalau kita ingin lebih baik, kita geser ke kiri misalnya. Setiap kiri kan geser ke kiri, boleh. Oke, dengan konsekuensi sendiri lah ya. Ke kanan nggak bisa. Karena standarnya standar minimum ya di sini kan. Beban minimum, keselamatan minimum sesuai dengan target kinerja kita. Pak Widi boleh nggak nanya ini agak ini? Waktu itu kan berapa waktu lalu ya ada itu perdebatan lah, wacana segala macam bahwa katanya nanti di Jakarta dan sekitarnya itu akan ada gempa sangat besar yang mungkin berpotensi dampaknya besar lah gitu. Gempanya sih terjadinya katanya di selatan Jawa, tapi sedemikian rupa karena besar sekali maka akan berdampak cukup ini di sekitar Jakarta. Nggak tahu juga saya tuh bagaimana ini, tapi udah diberitakan juga tuh itunya. Saya nggak tahu probability-nya bagaimana tuh kira-kira. Apa Pak Widi bisa kasih komentar di situ? Seperti yang tadi pertama sekali saya kemukakan, saya kan basisnya teknik sipil. Jadi di dalam kita jadi pengetahuan saya tentang terutama tentang bagaimana terjadinya gempa memang minimum. Tetapi apa yang kita gunakan di dalam membuat rancangan atau membuat standar ini itu secara umum memang
kita pakai standar Amerika maupun standar Eropa pun didasarkan pada dua hal sebenarnya besarnya kemungkinan terjadi gempa. Jadi prediksi gempa itu yang bisa diakui itu adalah prediksi besarnya, tapi bukan prediksi waktunya. Prediksi waktu nggak ada yang bisa menentukan. Nggak ada yang bisa. Biayanya ratusan juta dolar, Pak, habis. Tapi tidak ada yang meyakinkan bahwa itu benar terjadi waktu. Tapi kalau besarnya, kita biasa menggunakan ini secara internasional dimanapun ini SNI standar itu berlaku, menggunakan dua hal sebenarnya, dua patokan. Pertama yang disebut dengan patokannya historis gempanya, tercatatnya gempa itu ada historisnya. Indonesia mempunyai historis gempa itu mungkin karena data Belanda ya 120 sampai 150 tahun yang lalu, Pak. Memang kalau ditanya sebelum 150 tahun yang lalu ya nggak ada pencatatannya. Teman-teman di geologi barangkali bisa lebih detail mengindikan ini. Tapi kita biasanya menggunakan fakta atau evidence dari secara saintifik. Jadi adalah historis. Yang kedua yang disebut dengan potensi. Potensi besarnya gempa yang terjadi bisa diprediksi dengan pengukuran-pengukuran. Pengukuran yang pertama adalah pengukuran pergerakan lempengan. Itu bisa dipasangi GPS, ya. Karena GPS itu bisa dipantau secara satelit. Satelitnya stasioner, yang di bawah bisa bergerak-gerak, kan? Itu yang menyebabkan ya ketelitiannya ya kita serahkan ahlinya lah. Tapi itulah idenya, bahwa kalau kita percaya GPS, yang stasioner satelit, kalau terjadi pergeseran di lempeng itu, maka kita bisa pantau pergeserannya dari ini, dan continuous, real time. Jadi bisa kita tahu, biasanya kita nyatakan ini lempengan ini bergerak sekian milimeter per tahun. Bisa diketahui, ya, karena GPS bisa dipasang berbagai arah, kan? Bisa kita ketahui. Kemudian lempengan lagi bergesernya begini. Nah, ini terjadi slick, terjadi pergeseran. Sama-sama bergeraknya tidak terjadi pergeseran. Jadi itu dihitung dengan besaran energi lempengannya, kemudian massa, kecepatan dan sebagainya. Bisa kita hitung energi yang mungkin. Energinya, oke. Berdasarkan itulah kita memprediksi mungkin terjadi. Besarnya mungkin dia nggak bicara kapan, tentang waktu ratus atau ribu atau apa nggak tahu lah itu. Tapi kalau besarnya, jadi hanya besar energi yang mungkin. Betul. Pak Wendy pasti tahu sekali bahwa pencatatan gempa paling besar itu kan di Chile, 9,3 skala Richter. Jadi kalau lebih besar itu kita nggak bisa mengatakan ada apa enggaknya orang tercatat. Yang bisa diketahui oleh manusia secara historis itu adalah gempa terbesar itu Chile 9,3 skala Richter. Ya. Alaska 9,2, Aceh kemarin 9,1. Jadi itu gempa-gempa besar, ya. Sama yang satu lagi yang kemungkinannya lebih besar itu adalah sebenarnya bukan dapatnya lebih besar karena kita menggunakan potensi tadi. Potensi itu kan artinya maksimum yang mungkin terjadi, kan? Maksimum yang mungkin terjadi akibat pergerakan lempeng. Jadi pasti lebih besar daripada historis. Kita orang awam itu kira-kira mungkin analoginya ya kali, Pak. Kalau dibilang kiamat pasti terjadi nggak? Terjadi. Kapan? Ya nggak tahu. Itu paling itu kan, ya kan? Artinya nggak tahu. Kita harus yakini. Terus, jangan itu dong, Wen. Jangan bandingin dengan kiamat. Kiamat kan belum pernah kejadian. Kalau ini secara sejarah pernah terjadi. Oke, kalau kita bilang gitu, meteor jatuh tuh
ke bumi tuh yang sebegitu hebat sehingga dinosaurus mati katanya gitu kan. Ya, Pernah terjadi. Bisa terjadi lagi nggak artinya? Ya iya. mungkin. Kapan? Ya nggak tahu. Nah, ya, jadi Besok mungkin bisa. bisa besok, bisa 1 juta tahun lagi gitu kan. Jadi mungkin analogi-analogi seperti itu. Jadi mengatakan bahwa besarnya kemungkinan energinya sekian itu, tolong tidak menjadikan kita menjadi heboh atau panik sama sekali, karena Ya, betul. tidak ada yang tahu kapan itu terjadinya, gitu kan, gitu ya Pak ya. Betul. Dan Dan yang coba paling melihat, penting kapan terjadinya, yang paling penting terjadinya. Kalau nggak bisa terjadi atau ya udah biarin aja, biar potensi besar kalau kejadiannya mungkin 1/sekian sekian itu, ya itulah resiko hidup lah kali. ya, itu saya ingat betul ketika gempa Kobe, kebetulan saya punya kesempatan juga meninjau Kobe 2 minggu setelah gempa itu terjadi. Saya diundang oleh pemerintah Jepang untuk ke sana. Itu presentasi dari orang-orang biologinya yang memasang sensor-sensor. Ya. Dia masang banyak sensor, Pak. Sampai kedalaman 3 km ke bawah tanah, Pak, sensornya. Oke. Dia sambil berlinang air mata, Pak, di presentasi. 1 detik sebelum gempa Kobe itu, satu pun sensor saya nggak memberikan sinyal apapun. Oh, jadi nggak ada goncangan awal tuh nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Jadi di situ dia mulai mengatakan, rasanya tidak akan mungkin kita dengan teknologi yang sekarang ini bisa memprediksi kapan terjadinya suatu ini. Jadi belum lagi cerita yang di Amerika kan, berapa juta dolar juga dihabiskan untuk dikasih suatu tim untuk memprediksi terjadinya gempa, juga tidak berhasil, Pak. Jadi ya paling nggak sampai sekarang ya kita belum bisa menemukan ilmu untuk memprediksi kapan terjadi suatu gempa. Jangankan prediksi kapan, tapi peringatan dini saja beberapa detik sebelumnya ya juga nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa, ya itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu saya masang jutaan dolar, dia bilang, untuk memasang probe saya di bawah, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo di bawah tanah. Satu pun nggak ada yang goyah. Oke. Pak Bidi, ini terakhir barangkali ini saya mau nanya, kalau untuk bangunan rakyat lah yang umum nih, rumah gitu, ada saran apa dari Pak Widi supaya kita juga bisa ya rada-rada tahan lah terhadap gempa yang normal-normal gitu? Ya. Jadi kalau di SNI itu kan seluruh jenis bangunan ada, Pak. Ada klasifikasi A itu rumah tinggal yang biasa. Sampai ke F, Pak, ada 6 tingkat itu. 6 tingkat. Jadi tapi secara awam pun kita banyaklah melihat pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah ya, Indonesia yang mengeluarkan kalau nggak salah bagaimana bikin rumah sederhana tahan gempa. Prinsipnya cuma satu, Pak. Beberapa ini. Yang pertama adalah bangunan itu nggak harus mempunyai rangka. Apakah rangkanya dari beton? Rangka itu artinya elemen rangkanya lebih kuat daripada elemen pengisi tembok dan sebagainya. Apakah dia dari baja, apakah dia dari kayu, apakah dia dari beton. Tapi ada kerangkanya, itu dulu. Yang kedua, kerangka ini adalah struktur yang sambung menyambung secara kontinus ya, secara kuat, artinya samalah kuatnya antara sambungan dengan elemen batangnya itu sendiri. Ya. Itu dalam bentuk rangka yang berkesinambungan satu sama lain, membentuk ruang, Pak. Ruang itu ya pastilah, rumah kan ada ruangnya pasti kan. Jadi kolom, balok, keikat gitu ya. Jadi berbentuk rangka dalam ruang,
Di mana lagi ujung-ujung bawah yang kena tanah itu harus diikat satu sama lain. Oh, di Yang pondasinya. istilahnya slope bahasa Belanda itu. Ya, slope bahasa Belanda, ya, ya, ya. Ya, Ya, ya. atau pengikat kalau Ya, bahasa ya. Inggris I-beam disebut. Hmm. Sama di atas ada ring balok, Pak. Balok yang bentuk cincin di atas. Ya, jadi harus berbentuk kotak begini lah ya, kotak berangka. Kotak-kotak itu Ada rangkanya lah, berangka betul. rangkanya. Nah, di lubang-lubang rangka ini silahkan isi dinding-dinding pengisi. Ya. Oh, Ya, okay. makin ringan bahannya, makin bagus. Memang begitu ringan dia bocor ya, ketempias angin, ketempias air hujan gitu kan, nanti masuk airnya. Ya, tapi itulah kalau gempa itu nggak ingin masanya besar atau berat barangnya, karena begitu besar masanya ada akselerasi, gempanya besar juga. Gitu. Idealnya kan rumah dari dindingnya dari karton, Pak. Seseringan mungkin ya. Iya, jadi dia tuh ringan sekali ya. Cuma kena angin ya hilang gitu. Jadi memang apa namanya itu dilematis sekali. Bangunan tahan gempa bagaimana kalau kena tsunami, bagaimana kalau kena angin, kena hujan. Semuanya harus diatasi kan, Pak. Iya. Kita mengoptimize dari itu semua, Pak. Supaya bisa berumur 50 tahun fungsinya. 50 tahun. 50 Ya. tahun. Oh, iya. Bangunan permanen istilahnya. Kalau bangunan sementara kayak misalnya kita bagian bangunan untuk proyek gitu ya, itu standarnya 5 tahun biasanya maksimum. Kalau boleh kenyataan sih banyak bangunannya yang sudah di atas 50 tahun rumah. Oh iya, tempat ini. kan itu minimum, Pak. Minimum, Pak. Oke. Katanya ini berumurnya 50 tahun minimum juga. Minimum juga ya. Iya, tadi Pak Widi ini sekali mengingatkan saya itu bahwa kita bangunan rumah tinggal nih terutama harus berbentuk rangka. Ini kalau kita kasih ke tukang itu kan, tukang itu kadang-kala pakai feeling aja tuh, kasih tukang itu bahas ini namanya. Tapi umumnya feeling mereka udah betul karena berapa kali pasang ya. Biasanya kita nih pemilik nih yang suka nambah-nambah, Pak. Itu. Tambahin ini, tambahin itu gitu kan. Jadi saya pernah bicara sama begini Pak Widi, ada kawan waktu itu dari mana ya, dari Jogja, bilang kenapa jaring itu, katanya karena di Jogja itu banyak rumah sederhana, atasnya juga enteng kan ya Pak ya, rata-rata banyak itu. Tapi katanya dia senang dengan ada tembok begini nih. Oh, masalah gitu. Ya kan masalah lagi itu, nah itu dia hanya pas di sini dia hanya batu bata saja. Nah ininya yang rubuh jadinya. Nah itu kalau kita suka nambahin beberapa itu. Dan nambahin itu pada umumnya nyambungnya tidak nyatu, Pak. Iya betul. Dia nggak bisa nyatu kan, betok apalagi beton. Ya. Kalau baja masih bisa lah kita bor di klik di apa di skru apa dikasih pengikat bisa. Tapi kalau beton biasanya ditaruh-taruh aja. Begitu ditaruh-taruh, iya betul. Kena beban vertikal, oke. Begitu horizontal dia ngelosor, Pak. Iya. Waduh, kan main Pak Widi. Terima kasih banyak penjelasannya kepada kita dan kawan-kawan semua. Ya, mudah-mudahan ada gunanya. Apa pesan Pak Widi lah terakhir, barangkali kalau ada pesannya umum kepada kita, terutama kepada masyarakat barangkali. Jadi kalau saya melihat secara umum, memang bangunan yang rusak itu pada umumnya kan istilahnya bangunan yang tidak memenuhi kaidah-kaidah keteknikan, kerekayasaan. Jadi tolong mohon diperhatikanlah. Jangankan sampai SNI, tapi misalnya orang-orang yang terlibat di stakeholder yang terlibat di dalam pembangunan gedung ataupun infrastruktur yang lain, itu mestinya mempunyai dasar-dasar yang menganut kaidah-kaidah keteknikan. Begitu kita tidak menganut itu, udah pasti bangunan kita rubuh.
sudah pasti. Jadi saya nggak tahu pihak yang berwenang untuk mengatur ini ya. Orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan itu mestinya dibekali ilmu yang memenuhi kaidah-kaidah keteknikan untuk membangun. Itu aja menurut saya untuk kita menghindari. Yang kedua, yang tadi saya katakan, kita jarang sekali melakukan latihan-latihan untuk menghadapi bencana. Itu penting, betul. Itu kan kemarin waktu gempa Tasik yang jauh tuh, kalau pencatatan gempa di Jakarta, gempa Tasik yang bikin heboh Jakarta itu 0,0 Pak, 0,07 gravitasi. Jadi 17 gal, 170 gal coba, kecil sekali. Dibanding desain rencananya 0,3 Bapak bilang ya? Iya. 0,0 Pak. Oke. Jadi karena nggak pernah latihan ya kaget lari kan ada yang cedera tuh sebetulnya. Cedera jadinya. Saya baca di koran kalau nggak salah di tangga daruratnya. Ya udah pastilah kalau bertaburan semua nggak pakai aturan larinya. Dan mestinya nggak usah lari. Sebenarnya kan antara performance building dengan cara menyelamatkan diri itu ada kaitan, Pak. Kalau performance building mengikuti yang tadi, nggak usah kemana-mana, Pak. Iya. Pelari 100 meter aja yang namanya Usain Bolt itu kan 100 meter tuh 9 detik, Pak. 9 detik udah hampir habis, Pak, ininya gempanya. Oke, gitu ya. Kalau kita lari kemana pun masih tetap di gedung, Pak. Iya sih. Ya. Jadi jangan coba, udahlah pasrah kalau gedungnya ini ya. Kalau gedung tinggi ya, mending lebih aman tinggal tetap di atas, apalagi kalau sampai 15 lantai ke atas lebih baik aman ya di atas saja ya. Betul. Ya agak goyang-goyang dikit sih, tapi dinikmati ya. Goyang udah pasti, Pak. Itu udah pasti. Tapi makin sering drill soal latihan, mestinya biasa ya. Ke menurun sekali. Ya. Tahu udah kemana. Panik sih masih tetap panik, tapi tahu mesti kemana. Itu yang paling gue. Jangan sampai nggak tahu kemana. Iya benar. Saya selalu bandingin gini Pak Widi. Ingat saya pertama kali ke Jepang itu tahun 82, kita berempat berlima gitu di tengah malam itu hotel kita lantai 20 berapa gitu, goyang kan, kita berempat tuh lari ke koridor. Jelas di koridor kok sepi sekali. Saya lihat atasan kita nggak ada, kita ketok kamarnya, ngapain? Bawah Pak, ke bawah gitu kan. Bukannya di ini atasan kita malah dimarahin, kamu jangan bikin malu. Saya lihat kita lihat di jendela bener nggak ada orang Pak. Nggak ada orang. Bingung sendiri, berempat tuh kita bingung sendiri. Iya, bener Pak, bener Pak. Itu bener ya, di Jepang tuh gitu. Iya, nah kalau kita udah sampai tingkatnya sampai seperti mereka itu mungkin lebih apa ya, bisa mencegah korban yang tidak perlu gitu loh ya Pak ya. Betul, Pak. Ya, benar. Ya. Pak Widian Marati, terima kasih sekali Pak Widi ya atas bincang-bincangnya, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan dan masyarakat semua. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Widi. Selamat siang. Selamat siang.